Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Andi Salsabila dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A, NIM 12210193096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama atau materi 1 tentang statistik dengan SPSS atau Statistical Project and Survey Solution. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis data statistik. Nah, ini terkait dengan istilah-istilah analisis data statistik. Yang pertama ada penelitian. Nah, apa sih penelitian? Pasti semuanya sudah tidak asing dengan yang namanya penelitian. Penelitian merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Nah, kemudian yang kedua ada data. Data merupakan sesuatu yang dibutuhkan atau digunakan dalam penelitian dalam menggunakan parameter yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya data sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Jadi tidak terdapat angka-angka di dalamnya. Kemudian yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, berbanding terbalik dengan data kualitatif tadi ya. Kemudian data kuantitatif sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah data hasil penggolongan yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka hanya sebagai label saja. Misalnya, tenis ditandai dengan angka 1, seperti contoh di atas, kemudian basket 2, dan renang 3. Nah, 2 dan 3 di sana tidak berarti lebih tinggi dari 1. Melainkan setara, jadi angka hanya sebagai label saja. Itu untuk data nominal. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Kalau yang data nominal tadi setara, sedangkan data ordinal ini tidak setara. Angka yang ditunjukkan itu menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ia akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai rendah maupun dari yang paling baik sampai buruk gitu. Data ordinal ini misal 1 itu akan lebih tinggi daripada 2 dan 2 lebih tinggi daripada 3. Jadi ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Jenis data kuantitatif yang ketiga adalah data interval. Nah, apa sih data interval itu? Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Terlihat perbedaannya ya dengan dua data sebelumnya tadi yang tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. Misalnya sangat setuju itu ditandai dengan angka 5 seperti contoh di atas. Kemudian setuju itu 4, ragu-ragu itu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Nah, data interval ini tidak mempunyai nol absolut. Maksudnya angka 0 tetap ada nilainya. Jadi 0 itu tetap ada nilainya. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama seperti data interval tadi. Misalnya data tinggi badan, berat badan, data keuangan perusahaan, dan lain-lain. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya, data rasio ini mempunyai nol absolut, yang berarti angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Kalau yang tadi angka 0 masih memiliki nilai, kalau ini benar-benar tidak ada nilainya. Misal berat badan 0 kg itu berarti benar-benar tidak memiliki nilai, seperti itu. Istilah analisis data statistik yang berikutnya atau yang ketiga adalah variabel. Nah, apa sih variabel itu? Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama variabel tergantung dan yang kedua adalah variabel bebas. Variabel tergantung atau yang biasa disebut dengan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian, variabel bebas atau biasa disebut dengan variabel independen adalah variabel yang mengaruhi variabel lain yang sifatnya dapat berdiri sendiri. Kemudian, istilah yang selanjutnya adalah populasi dan sampel.
Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan, subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Nah, sedangkan sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Jadi keduanya itu saling berkaitan. Istilah analisis data statistik yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Nah, analisis data sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, analisis deskriptif, yang kedua adalah analisis inferensial. Berikutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data juga memiliki dua jenis. Yang pertama, metode statistik parametrik, dan yang kedua adalah metode statistik non-parametrik. Untuk metode statistik parametrik sendiri, yaitu metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu, seperti mean, median, distribusi data, dan lain-lain. Sedangkan metode statistik non-parametrik tentunya kebalikan dari metode statistik parametrik tadi, yaitu metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu. Istilah yang berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis memiliki dua jenis. Yang pertama, hipotesis nihil atau non-hipotesis yang biasa disebut dengan hipotesis nol, dan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang biasa disingkat dengan HA. Nah, hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Sedangkan hipotesis alternatif tentunya kebalikannya, di mana hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Kemudian berikutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Kemudian ada signifikansi. Nah, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Berikutnya adalah probabilitas atau p-value. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. Misalnya, ada 100 kejadian dengan probabilitas 5%. Artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi sebanyak 5 kali dalam 100 kejadian. Nah, berikutnya ada kurva normal. Kurva normal menggambarkan penerimaan dan penolakan H0 atau hipotesis nihil. Kemudian ada degree of freedom atau DF. DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi atau N dan banyaknya variabel independen. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Nah, kita sampai pada pembahasan mengenai SPSS atau yang memiliki kepanjangan Statistical Product and Service Solution. Nah, apa sih SPSS itu? SPSS adalah suatu program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Nah, dahulu SPSS ini memiliki kepanjangan Statistical Package for the Social Science. Jadi dahulu SPSS ini digunakan untuk olah data statistik hanya terbatas pada ilmu sosial. Namun seiringnya berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, pendidikan, dan lain-lain. Nah, program SPSS ini dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Wah, luar biasa sekali. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe dan terus mengalami perbaikan, kemudian penyempurnaan dari waktu ke waktu, sehingga muncul versi SPSS for Windows seperti Windows 7, 8, 9, 10, dan lain-lain, seperti yang digunakan pada saat ini. Diketahui bahwa langkah-langkah pengolahan data pada SPSS ini sangatlah praktis, yaitu setelah data diinput pada SPSS dan editor, kemudian kita akan mencari alat analisis yang diperlukan, kemudian memasukkan variabel dan lain-lain, lalu klik OK. Setelah itu proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan kemudian muncullah output data. Bagiannya seperti yang sudah saya gambarkan di atas. Jadi ada input data, proses data, dan output data.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai statistik dengan SPSS. Meliputi tadi ada istilah-istilah analisis data statistik, kemudian apa itu SPSS, langkah pengolahannya yang sangat praktis, dan lain sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.